Hai peserta didik baru di SMPK Santo Antonius Mataram. Perkenalkan, nama Bu Guru, Bu Novilia Frisantiwati Sibaboka. Kalian bisa panggil Bu Guru dengan sebutan Bu Novi ya. Nah, pada masa pengenalan lingkungan sekolah hari ketiga ini, Bu Guru akan membawakan sedikit materi yaitu tentang cerdas berwirausaha sejak dini ya. Di sini tujuannya materinya bukan untuk kalian sekolah sambilan bekerja ya. Nah, nanti kalian lihat di isi video ini apa sih tujuannya Bu Guru memaparkan materi tentang cerdas berwirausaha sejak dini ini ya. Nah, jadi silahkan disimak baik-baik video yang Bu Guru berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, nah sekarang kita mulai saja ya. Di sini tadi kan judulnya sudah Bu Guru paparkan ya. Jadi materinya yaitu tentang cerdas berwirausaha sejak dini. Nah, pertanyaan pertama yang ingin Bu Guru berikan untuk anak-anak sekalian yaitu di sini siapa sih yang pernah dengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha? Nah, siapa yang pernah dengar atau tahu tentang itu? Nah, pasti semua anak-anak sekalian sudah tahu ya apa sih itu entrepreneur atau pengusaha. Setidaknya pengusaha lah, kalian sudah pernah dengar kata-kata pengusaha ya. Nah, sekarang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu siapa sih yang mau menjadi entrepreneur atau pengusaha di sini untuk anak-anak yang kelas 7? Pasti dari kalian ada yang mau jadi entrepreneur atau pengusaha ya. Nah, di sini Bu Guru mau memaparkan sedikit kepada kalian tentang apa sih itu wirausaha, kemudian apa kiat-kiat atau tipsnya untuk kalian supaya bisa menanamkan jiwa entrepreneur atau pengusaha di diri kalian sedini mungkin ya. Jadi silahkan disimak videonya. Oke? Nah, materi yang pertama yaitu apa sih itu wirausaha? Nah, di sini siapa yang tahu apa itu wirausaha? Oke, sekarang kita bahas. Nah, wirausaha itu adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya ekonomi dan meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi pengadaan produksi baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang produknya bernilai tinggi ya. Bernilai tinggi. Nah, di sini kenapa Bu Guru garis bawahi atau Bu Guru stabilokan warna kuning yaitu kalimatnya yang terakhir produk bernilai tinggi. Nah, wirausaha itu bukan sekedar suatu kalau yang di bayangan kalian mungkin itu menjual sesuatu produk. Nah, jadi kalau wirausaha itu tidak hanya sekedar menjual, tapi menghasilkan produk yang bernilai tinggi, ada ciri khasnya ya. Nah, produk di sini pun bukan hanya berbentuk benda ya, berbentuk benda tidak hanya itu, tapi bisa juga dalam bentuk jasa ya. Contohnya misalnya kalian yang hobi menggambar atau melukis, bisa melukis orang, kalian bisa buka jasa untuk melukis wajah ya, atau melukis atau lukisan kalian pamerkan, nanti ada yang mau membeli ya. Itu salah satu wirausaha juga ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk benda, tapi bisa dalam bentuk jasa yang kalian tawarkan ya. Jadi wirausaha itu tidak hanya benda ya, tapi jasa pun bisa ya. Nah, di sini Bu Guru mau contohkan salah satu produk yang bernilai lebih tinggi untuk contoh kalian yang masih belajar ya. Salah satu contohnya misalnya nih ya, Bu Guru contohkan. Ini ada pensil. Ini pensil dipasarkan secara umum sama kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau kalian yang punya jiwa wirausaha, nah pasti kalian akan mengubah pensil biasa ini menjadi terlihat bernilai lebih tinggi. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa menambahkan aksesoris. Nah, di sini contohnya itu aksesorisnya ada boneka yang ditancapkan di atas pensilnya. Nah, pasti
kalian atau para yang mau membeli itu melihat pensil ini jauh lebih menarik dari pensil biasa, pasti akan lebih diminati oleh khalayak luar ya. Nah, jadi itu salah satu contoh kalian yang mengubah benda yang biasa menjadi nilai yang lebih tinggi ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, nah sekarang bahasan selanjutnya itu mengapa sih wirausaha itu penting kalian pelajari sedini mungkin ya, atau di usia dini. Selanjutnya, Bu Guru akan bahas tentang apa sih itu pentingnya berwirausaha sedini mungkin. Nah, di sini yang pertama yaitu kalian diajarkan untuk memikirkan atau menjadi pola pikir masa depan kalian. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kalian di sini kan statusnya sebagai pelajar. Kalian belajar tujuannya untuk masa depan kalian. Sama halnya juga dengan wirausaha ya. Jadi, kalau kalian belajar berwirausaha sedini mungkin, itu kalian akan persiapan untuk masa depan kalian. Nah, ketika kalian sedang belajar untuk berwirausaha, itu akan menimbulkan pribadi kalian yang kreatif dan inovatif ya. Nah, itulah efek sampingnya kalau kalian belajar wirausaha ya. Jadi menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjadi pribadi yang produktif, tidak konsumtif. Artinya bagaimana? Nah, artinya kalian itu menjadi pribadi yang bisa mencipta ya, tidak hanya menggunakan atau memakai tapi mencipta ya, menciptakan sesuatu. Nah, itulah yang membuat kalian menjadi pribadi yang mandiri ya, menjadi pribadi yang mandiri, yaitu jadi kalian mandiri dengan mengandalkan kreativitas kalian. Nah, itulah salah dua pentingnya kalian belajar berwirausaha ya. Nah, berwirausaha di sini pun tujuannya bukan untuk kalian mencari uang ya, tapi untuk menggali kreativitas kalian, belajar mandiri, menjadi pribadi yang inovatif. Nah, itulah pentingnya belajar berwirausaha ya. Oke, next selanjutnya. Nah, sekarang keuntungannya. Keuntungannya belajar berwirausaha sedini mungkin itu apa sih keuntungannya? Yang pertama kalian dapat ilmu baru ya. Jadi selain kalian belajar pelajaran-pelajaran di sekolah, nah itu sebagai tambahan ilmu, berwirausaha itu sebagai tambahan ilmu kalian, bekal ke depan kehidupan kalian di masa yang akan datang untuk lebih tangguh ya. Jadi ketika ada permasalahan di kemudian hari, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh. Selain ilmu baru, kalian juga dapat pengalaman. Nah, pengalamannya pun bukan hanya yang senang saja, tapi yang susah ya, atau yang sedih. Apa maksudnya? Nah, kalau kalian belajar berwirausaha, pasti akan ada yang namanya keuntungan, kemudian barang atau produk yang kalian tawarkan itu laku di pasaran. Itu pasti kalian merasa senang. Nah, tapi yang sedihnya apa? Tidak laku atau kurang diminati di pasaran. Nah, itulah namanya pengalaman. Jadi pengalaman tidak hanya yang senang, ada juga yang sedih ya. Jadi itu yang akan kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, dana. Nah, dana ini hanya untuk kalian itu sebagai bonus ya, bonusnya maksudnya bagaimana? Nah, kalian kan sebagai pelajar, nah tujuan dari belajar berwirausaha ini bukan untuk tujuan utamanya bukan untuk mencari uang, tapi untuk menggali kreativitas kalian. Nah, tapi kalau kalian mendapatkan dana atau uang, itu artinya kalian dapat bonusnya ya, selain kalian belajar kreativitas dapat dananya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, oke. Nah, di sini Bu Guru akan bahas bagaimana selanjutnya cara menumbuhkan jiwa wirausaha yang cerdas sedini mungkin. Jadi tahapan yang pertama ya, yaitu kalian belajar. Nah, disinilah kalian akan belajar. Kalian masuk di SIPK Santo Antonius Mataram tidak akan rugi karena kalian di sini akan belajar bagaimana menjadi jiwa berwirausaha itu seperti apa ya. Jadi kalian harus terus belajar, kemudian setelah belajar kalian harus terus berlatih juga ya, harus berlatih. Kalau hanya belajar tapi tidak berlatih ya tidak akan efek ilmunya ya.
Jadi harus terus berlatih. Kemudian setelah kalian berlatih, itu kalian harus bertindak. Nah, bertindak di sini apa? Bertindak di sini kalian mencoba, mencipta produk yang akan mau kalian tawarkan itu, ya. Jadi Ibu Guru ingatkan kembali, produk itu tidak hanya benda, tapi bisa jasa juga, ya. Nah, setelah bertindak, maka selanjutnya sukses berkelanjutan. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kalian terus belajar, berusaha, maka kesuksesan untuk kalian itu semakin dekat, ya. Nah, itu tips dari Bu Guru untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang cerdas, ya. Jadi kalian harus belajar kemudian berlatih, lalu berlatih, bertindak. Nah, bertindak atau mencoba mencipta, ya. Nah, selanjutnya nanti akan kalian meraih kesuksesan itu, ya. Dan ini semua butuh proses, tidak instan, ya. Jadi kalian belajar terus, maka pribadi kalian atau jiwa wirausaha kalian itu akan bertumbuh menjadi lebih kuat, ya. Itu. Nah, oke. Sekian materi yang Bu Guru bisa sampaikan untuk anak-anak sekalian. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian, untuk masa depan kalian, dan semoga ini sebagai motivasi kalian selama belajar di SMPK 1 Antonius Mataram untuk mencoba menggali jiwa wirausaha kalian, ya. Bu Guru harapkan seperti itu. Nah, sekian dari Bu Guru, terima kasih.